Saya taruh juga di grup chat SID Porto we have 2024. Teman-teman bisa buka portofolio saya, copy paste aja strukturnya segala macam gitu ya dengan menggunakan format tersebut dan isi dengan ChatGPT. Dan jadi kita upload CV kita, kita ceritakan siapa diri kita, terus kita minta ChatGPT untuk menjelaskan um, siapa kita, untuk mengelaborasikan siapa kita, teman-teman. Seperti itu. Karena nanti teman-teman bisa bikin bahasanya itu lebih indah gitu ya. Habis itu tinggal dirapikan aja di PowerPoint, di Google Slide sama Canva. Kalau dulu, di zaman dulu, sebelum ada ChatGPT gitu ya, prehistorik lah, zaman dinosaurus dulu, um, menggali diri sendiri itu butuh yang namanya mentor, career coach, dan seterusnya. Sekarang, career coach itu perannya bisa diganti sama ChatGPT gitu ya, untuk pembuatan-pembuatan seperti portofolio, resume. Ya, kita tinggal ngobrol sama dia, buang data ke dia, dan dia bisa langsung mengeluarkan informasinya. Tinggal ngambil contoh indahnya aja, kayak gitu. Nah, teman-teman udah nangkap ya berarti ya, kita beritahu si ChatGPT itu maunya apa, kita maunya apa, peran apa yang kita mau ambil, posisi kita sekarang apa, taruh data CV kita, sehingga dia bisa mengisi informasinya. Dia bisa mengisi informasinya. Formatnya teman-teman tinggal pakai yang saya kasih. Itu punya saya, copy paste aja strukturnya, tidak masalah. Jadi dari nama, pembukaan, pengalaman, karena poin dari portofolio itu adalah mengelaborasikan dari resume kita, dari kurikulum vitae kita. Seperti itu. Oke, nah setelah kita punya portofolio, kita harus nyebarin portofolio kita kayak salesman door to door. Nggak bisa nggak, ya. Nggak bisa nggak. Kita harus sebarin portofolio kita salesman door to door gitu ya. Sambil saya baca ininya, chatnya juga. Em, Pertama, kita bisa membangun digital presence kita, kehadiran kita, personal branding kita itu di Twitter dan Threads. Kenapa begitu? Karena basisnya adalah teks. Teks is very simple. Itu kayak ngechat jatuhnya ya, kayak ngechat. Teman-teman di sini pakai Threads nggak? Atau ternyata enggak gitu loh. Pakai Threads nggak? Saya pakai Threads ya by the way. Oke, Mas Kevin Adam pakai. Mas Revi tidak. Pakai Bang. Oke, aku pakai. Very nice. Em, udah ngeposting di situ atau baru mirroring aja. Jadi misalnya apa yang muncul di Instagram muncul juga di Threads. Hmm. Kakak Kak Aulia enggak. Oke. Nah, di Threads itu kan cara dia pakai not yet post, just viewing post. Oke, very nice. Bisa jadi buat posting juga ya. Eh, Postingannya random. Jadi sebenarnya Threads itu dan Twitter itu saya pakai untuk melatih kebiasaan. Teman-teman tahu lah ya, konten kreator dan orang yang bikin konten itu cuma satu, konsistensi. Nggak usah ngomongin estetika dulu, nggak usah ngomongin hook dan segala macam, nggak usah. Tapi konsisten dulu. Karena kalau nggak konsisten, di minggu kedua hilang gitu kan. Nah, oleh karena itu Twitter dan Threads adalah pelatih kita untuk bisa konsisten dalam menulis konten. Teman-teman harus tahu juga, mau itu bentuknya video, audio, film, movie, short clips, dan segala macam, itu akan selalu balik ke tulisan. Kalau tulisan kita tidak baik, maka hasil outputnya tidak baik. Kalau teman-teman masuk ke dunia perfilman itu ada screenwriter, mereka yang bikin naskahnya, narasinya, dan itu diikuti sama orang-orang lain. Karena dia yang bikin dialog, dia yang bikin animation, instruction gitu ya. Jadi mau gambarnya seperti apa, itu si narasinya yang bikin. Jadi teman-teman bikin dulu narasinya, ceritanya dengan menggunakan Threads dan Twitter. Oke? Habis itu melakukan penulisan yang di Medium. Kalau marketnya luar negeri ada namanya Substack, eh, Beehive gitu-gitu ya. Eh, tapi poinnya adalah teman-teman kalau udah terbiasa untuk short text, bikinlah long text gitu ya. Kenapa long text itu penting? Karena itu build trust. Kita tuh akan susah percaya sama orang kalau kita cuma nonton cuplikan-cuplikan 5 detik, 20 detik, 30 detik. Ujung-ujungnya kita harus membaca sesuatu yang panjang atau mengkonsumsi sesuatu yang panjang dari orang tersebut. Misalnya Mas Aldio Ogut gitu ya, atau Mas Ferry Irwandi, kita nonton di Instagram, di TikTok,
Tapi ujung-ujungnya kita harus nonton di YouTube gitu untuk mendapatkan poin utamanya, untuk mengetahui diskusinya apa dan seterusnya. Jadi memang poinnya itu kalau kontennya nggak panjang susah untuk di build trust. Oleh karena itu konten panjang itu membantu kita untuk membangun trust. Nah setelah itu di Instagram sama TikTok. Karena dengan ada konten pendek ya dan konten konten panjang, kita bisa membuat itu jadi video yang simple gitu. Karena bahannya udah banyak. Ya udah tinggal bikin konten aja kan. Terus kita taruh situ. Nah, poinnya Instagram dan TikTok itu adalah familiarity. Orang udah tahu nama kita dari Twitter, orang udah tahu siapa kita dari Medium, tapi orang belum terlalu kenal kita dari feature, maksudnya paras fisik gitu ya, dari muka gitu ya. Saya tuh contohnya saya nunjukin banget saya botak gitu ya di semua sosial media saya. Kenapa? Karena itu familiarity si botak gitu ya. Saya HRD botak gitu. Nah, itu familiarity. Itu yang bikin orang familiar. Nggak cuma dari konten tulisan saya, dari penjelasan saya, tapi juga dari fitur paras, ya fisik saya kayak gitu. Baru YouTube itu untuk membangun credibility. Nah, biasanya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk apa namanya, untuk bagus gitu ya portofolio kita dan seterusnya, punya ini sampai sini aja udah cukup. Teks sampai video di Instagram, di TikTok, it's good enough gitu ya. Kalau udah sampai ke YouTube, itu teman-teman karirnya udah bukan jadi pegawai lagi, tapi jadi content creator, jadi influencer gitu ya. Bahkan jadi media. Ya, dan personal branding itu bakal ketahuan dari karakter kita, kompetensi kita, opinion kita. Kalau misalnya kita nggak nunjukin itu semua, maka kita akan jadi hambar gitu, bland. Oke. Nah, ini saya mau ngebahas dari sekolah gitu ya, dari sekolah teman-teman yang misal dari kampus gitu. Em, Skill itu ada dua tipe, ada yang hard skill sama soft skill. Jadi hard skill itu sesuatu yang technical, terus spesifik gitu ya. Misalnya bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS, Python, kayak gitu. Kalau misalnya soft skill adalah hal-hal yang tidak terlihat tapi behavior kita. Saya suka bilangnya kenyamanan bekerja. Nyaman gak sih lo kerja sama gue? Kalau lo nggak nyaman kerja sama gue, berarti kemampuan soft skill gue tidak tinggi. Sesimpel itu aja, ya. Sesimpel itu aja. Menurut teman-teman, di dunia sekarang mana yang penting? Hard skill atau soft skill? Coba di both 50-50, very nice, very nice. Keduanya soft skill first. Oke, kalau mau saya ngomong bluntly, uh, hard skill get you hired, oke, soft skill get you promoted, ya. Hard skill memberikan lu pekerjaan, soft skill memberikan lu promosi jabatan dan kenaikan gaji. Karena kenyamanan bekerja, orang yang paling nyaman bekerja dan orang yang membuat lingkungan bekerja nyaman, biasanya jabatannya lebih tinggi dan lebih cepat promosi karirnya naik. Ya, hard skill get you hired, soft skill get you promoted. Apakah jadi soft skill lebih penting? Enggak juga, karena di dunia karir itu ada dua tipe, ada individual contributor sama ada tim kontributor gitu ya, IC dan TC gitu ya. Nah, kalau IC kita jadi very specialized, misalnya kita bisa menjaga server kantor gitu ya. Sedangkan kalau TC kita bisa mengelola beberapa tim sekaligus atau beberapa departemen sekaligus. Both are important, tinggal teman-teman pilih yang cocoknya yang mana. Saya pribadi lebih tingginya di manajemen gitu ya, bukan karena saya soft skillnya bagus, enggak, tapi karena saya rada susah untuk bekerja di very technical field. Stres sendiri gitu ya, pernah belajar coding, pernah belajar akunting gitu ya untuk mengambil beberapa peran tersebut, dan saya nggak cocok untuk duduk di depan laptop berjam-jam. Kurang cocok lah. Teman-teman bisa uh, eksplorasi diri lah untuk ini. Oke. Nah, transferable skill-nya apa aja kalau teman-teman dari sekolah? Ya, ini skripsi itu belajar market research. Berarti teman-teman udah bisa apa? Data analisis. Teman-teman bekerja kelompok, ya kan? Berarti udah punya apa? Cross functional teamwork. Udah bisa punya communication. Teman-teman punya deadline di kampus, di universitas, berarti udah bisa apa? Time management. Teman-teman udah bikin esai, berarti teman-teman bisa apa? Research sama critical thinking. Student org, ya UMKM. Saya dulu mountaineering. Mountaineering itu adalah pencinta alam gitu ya. Karena saya dulu kuliah di UPH, berarti UPH pencinta alam ya. Mapala gitu.
Berarti saya udah bisa manajemen gitu, mengolah tim, mengolah acara gitu ya, managing logistics. Saya melatih diri saya untuk managing logistik buat makan di puncak gunung, di mana namanya di pos 1, pos 2 dan seterusnya. Class presentation itu belajar presentasi ya teman-teman. Berarti teman-teman udah bisa presentasi di kantor ya. Marketing, teman-teman pasti lah bikin konten buat kampus kan. Ya, mungkin nggak apalagi zaman sekarang. Berarti udah bisa apa? Canva, CapCut, and so on. Documentation, berarti udah bisa apa? Disiplin diri. Disiplin diri itu bentuknya apa di dalam kampus atau di dalam organisasi? Biasanya bentuknya ada Google, Google Worksuite, Notion, Trello, dan seterusnya. So, again, teman-teman yang udah kuliah itu punya kemampuan yang cukup untuk masuk ke dunia kerja. Sekarang teman-teman tinggal menjual diri teman-teman aja dan menggunakan kata-kata yang bagus. Jadi teman-teman nggak boleh tulis di portofolionya atau di CV-nya bisa mengelola tim. Ya, very simple, nggak menarik gitu ya. Harus teman-teman bilangnya managing a team of 10, managing a team that apa namanya conduct an event which ada 500 orang gitu dan seterusnya. Jadi poinnya adalah membuat kata-katanya itu indah. Dan ini adalah kata-kata yang indah yang bisa teman-teman pakai juga gitu ya. Communication, accountability, it's a very strong word. Kata-kata kuat yang tidak cuma sebatas menjelaskan apa yang dirimu bisa gitu. Nah, ini adalah yang saya susun untuk teman-teman bisa pakai gitu ya untuk membantu teman-teman bekerja dan meningkatkan kualitas portofolio ya. Ada dari Grok, ChatGPT, Gemini. By the way, Gemini itu bukan zodiak ya teman-teman. Gemini itu adalah kependekan dari Google Mini ya. Karena kemarin saya baca ada tweet gitu ya. Kenapa sih dia pakainya Gemini nggak pakai Scorpio gitu ya? Enggak, Mas. Gemini itu artinya Google Mini, bukan zodiak. Terus teman-teman bisa pakai Qwen, Cloud, DeepSeek, Mistral. Mistral ini AI dari Eropa. Sosial media itu ada TikTok, Instagram untuk buat konten ya, buat upload konten, distribusi konten gitu ya. Facebook, Twitter, Threads. Creative Tools itu ada Canva, Figma, Miro, dan seterusnya. Miscellaneous kalau misalnya teman-teman udah masuk ke automation gitu ya, ada N8N, ada Nim Video untuk bikin video, Google Veo yang lagi viral sekarang, Eleven Labs. Jadi all these tools tuh bisa membuat portofolio teman-teman. Portofolio saya itu cuma sesimpel PPT aja, ya PPT aja. Kalau teman-teman di dunia kreatif, berarti teman-teman bisa bikin banyak gitu ya, Reels dan seterusnya. Oke? Nah, kita akan masuk ke bagian storytelling. Kita akan berbalik posisi gitu ya. Yang awalnya Mbak Hasna memerhatikan dan Mbak Farah memperhatikan uh, chat. Sekarang giliran saya memperhatikan chat dan saya berikan panggung ini ke Mbak Hasna Midah. Silakan Mbak. Mbak Nana. Belum ada suara Nana Mbak Nana. masih muted ya. Hmm. Oke, oke, sorry, sorry. Kirain aku udah ini ya. Oke, thank you. Aku minta tolong untuk Mas Ahwi tetap bantu share screen ya. Oke. Oke, siap. Tadi aku sempat baca-baca di kolom chat bahwa ada mahasiswa yang masih bingung untuk build portfolio gitu ya. Terus gimana caranya untuk kita bisa bikin storytelling, bahkan dia belum punya pengalaman magang dan itu bingung ya. Nah, jadi saran aku ya buat menjawab yang tadi di kolom chat, kalau misalnya belum ada pengalaman magang, ya pengalaman yang ada dulu, kayak misalnya organisasi atau kepanitiaan kayak gitu. Boleh di next aja mungkin ya Mas Ahwi. Nah, jadi tadi bener banget yang dibilang Mas Ahwi itu bahwa personal branding di era sekarang itu penting banget gitu. Karena itu juga bisa jadi investasi jangka panjang kita, investasi dari segi karir ataupun kehidupan kita sebenarnya kayak gitu. Bahkan ini ya, aku juga mau ngasih tahu kalimat yang sering banget aku ingat itu dari Theodric bahwa di zaman sekarang itu orang yang punya skill 10/10 gitu lah. Dia jago banget misalnya di bidang digital marketing. Terus dibandingkan sama orang yang mungkin skillnya biasa-biasa aja gitu. Tapi dia punya personal branding, punya portofolio yang bisa jadi nilai jual dia. Nah, yang bakal dilirik yang mana? Orang yang skillnya biasa-biasa aja. Karena apa? Karena orang yang skillnya biasa aja itu
orang lebih tahu dia, orang bakal lebih tahu, oh dia ternyata jago di bidang digital marketing, ketimbang orang yang sebenarnya skillnya 10/10 gitu, dia jago banget digital marketing, tapi nggak ada orang yang tahu bahwa dia tuh jago di bidang digital marketing. That's why itu penting banget ya teman-teman, penting banget untuk kita build portfolio, build personal branding juga gitu, karena itu bisa jadi investasi jangka panjang kita untuk karir. Jadi kalau misalnya teman-teman nih di sini daripada cuma fokus apply ke 100 perusahaan, 1000 perusahaan, kenapa kita nggak coba menerapkan strategi yang namanya personal branding dengan membentuk storytelling kita untuk menjual diri kita gitu. Menjual diri kita ke siapa? Ya ke perusahaan, ke siapapun yang emang sebenarnya kita lagi butuh banget kerjaan itu gitu. Nah, terus teman-teman, jadi dalam konteks personal branding dan portofolio itu, jadi storytelling itu bukan sekedar cerita kayak asal-asalan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kayak sebagai alat buat mengatur persepsi audiens atau bahkan rekruter atau HR gitu ya terhadap kamu sendiri kayak gitu. Jadi let's say teman-teman kayak pengen dibilang sebagai orang yang leadership-nya bagus kayak gitu. Jadi daripada teman-teman sekedar nulis, oh saya jago leadership gitu di bagian skills. Nah, kenapa nggak diceritakan dari impact-nya atau result-nya dari teman-teman yang jago leadership itu kayak gitu. Nah, terus storytelling yang baik itu nanti bakal ngebantu kamu itu menampilkan karakter kamu yang sebenarnya gitu. Jadi siapa sih kamu gitu? Terus nilai apa sih yang kamu pegang gitu, dan gimana kepribadian kamu tuh dilihat dengan orang lain. Jadi contohnya aku sendiri deh, dulu ketika aku sama sekali belum ada yang namanya portofolio, terus belum ada yang namanya personal branding, opportunity yang datang ke aku tuh dikit banget gitu. Padahal dulu aku emang lagi apa ya, gencar-gencarnya untuk mendapatkan suatu pekerjaan kayak gitu. Dan rasanya itu benar-benar sulit banget gitu. Tapi ketika makin ke sini aku mulai membangun yang namanya personal branding, terus mulai build portfolio juga. Nah, dari situ aku mulai dilirik kayak gitu. Jadi bukan semata-mata oke ya aku bikin CV, terus aku lamar ke perusahaan, terus udah. Nah, itu cenderung kayak terlalu umum banget gitu. Seperti yang tadi Mas Ahwi bilang bahwa semakin banyak jutaan orang lulusan baru gitu ya dari fresh grad, banyak banget juga orang-orang yang apply loker. Bahkan satu loker yang apply berapa? Bisa ratusan, ribuan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mempunyai sesuatu yang unik atau mempunyai sesuatu yang beda, ya teman-teman kemungkinan diliriknya itu bakal kecil. Kayak gitu. That's why aku sangat menyarankan teman-teman coba mulai bangun yang namanya portofolio, personal branding. Mulai bangunnya dari mana? Oke, kalau misalnya teman-teman sekarang notabene masih mahasiswa, oke, mulai dari organisasi kayak gitu. Nah, hal-hal sepele seperti itu bisa dijadikan yang namanya portofolio. Untuk apa? Untuk nanti ketika teman-teman misalnya mau apply magang kayak gitu. Seperti yang tadi sempat aku baca di kolom chat, kalau misalnya belum ada pengalaman magang gimana? Nah, bangun portofolio dulu, terus bangun CV-nya dulu kayak gitu. Portofolionya isinya apa? Hasil yang dari selama kamu kuliah tuh kamu ngapain aja sih, ikut organisasi apa aja sih kayak gitu. Terus misalnya teman-teman ikut bootcamp apa aja sih. Nah, itu yang perlu dimasukkan ke portofolio karena isi dari portofolio itu adalah hasil gitu ya. Hasil dari apa yang udah kamu kerjakan. Seperti itu. Nah, terus tunjukkan kompetensi teman-teman. Jadi kemampuan teman-teman yang kamu punya tuh apa aja sih? Kamu bisa di bidang apa sih? Nah, itu tunjukkan kayak gitu. Karena percuma teman-teman punya skill banyak, kemampuannya sebenarnya oke banget nih, sertifikasinya banyak, tapi nggak ada orang yang tahu kamu bahwa kamu tuh mampu di bidang itu, gitu. Nah, jadi bonus untuk membangun tips storytelling di portofolio itu yang pertama coba pakai sudut pandang orang pertama kayak misalnya oke, saya memimpin sebuah organisasi bla 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 kayak gitu. Terus yang penting singkat tapi padat. Jadi jangan bertele-tele ya. Aku sangat apa ya?
aku sangat menyarankan ketika teman-teman bikin portofolio, nggak usah fokus ke visualnya atau apa, terus nggak usah panjang-panjang, tapi yang penting key message-nya dapat, impact-nya apa yang teman-teman lakukan kayak gitu. Terus ada data atau hasil konkret, karena di zaman sekarang itu HR atau rekruter suka banget yang namanya angka. Untuk apa? Untuk mengukur kinerja kamu tuh sejauh mana sih kayak gitu. Jadi daripada teman-teman misalnya di CV ataupun di portofolio menuliskan kayak eh, misalnya teman-teman kayak di bidang konten marketing deh atau sosial media spesialis gitu lah. Terus di CV ataupun di portofolio cuma ditulis kayak membuat konten pilar, terus membuat konten plan, itu kan cenderung nggak menarik. Nah, coba diubah yang menggunakan data. Jadi kayak misalnya meningkatkan engagement 3 kali lipat dalam 1 bulan, 3 bulan, ataupun yang lainnya kayak gitu. Jadi ada datanya, ada hasil yang bisa diukur kayak gitu. Nah, terus tips yang selanjutnya apa? Tunjukkan value yang kamu pegang kayak gitu. Jadi contoh seperti aku sendiri, dulu aku pengen orang lain tuh melihat aku, menilai aku, mengenal aku sebagai orang yang mahasiswa kerja sambil kuliah kayak gitu. Nah, dari situ aku membuat storytelling tentang perjalanan aku waktu aku kuliah, terus waktu aku apply kerja kayak gitu. Terus ceritain juga tentang gimana perbedaan antara kuliah sama kerja kayak gitu. Jadi secara konsisten, bahkan kalau misalnya kita menceritakan itu secara konsisten, lama-lama orang bakal makin mengenal kita kayak gitu, mengingat kita kayak gitu. Jadi untuk membangun sebuah portofolio dalam personal branding ini sendiri nggak cukup kayak misalnya oh oke sekali 2 kali kayak gitu, enggak, tapi harus yang berkelanjutan kayak gitu supaya orang makin mengingat kita juga gitu. Nah, next. Oke, soft selling diri lewat cerita. Jadi, aku setuju banget sama yang Mas Awi tadi bilang bahwa kita tuh harus belajar yang namanya menjual diri kayak gitu. Bahkan ketika nanti kita interview. Jadi, teman-teman, aku juga mau ngasih pesan ke kalian kalau misalnya fresh grad khususnya yang sering gugup gitu ya kalau interview. Yang sempat viral juga bahwa ada yang bilang, oh gue bisa kerja kok, cuman nggak bisa interview. Bisa nggak sih kalau interview tuh dihapusin aja gitu. Tapi sebenarnya itu salah besar ya teman-teman. Justru menurut aku di fase-fase di momen interview itu jadi kesempatan bagus untuk kita menceritakan diri kita, menjual diri kita ke HR atau ke perusahaan. Apalagi kalau misalnya nanti udah tahap ke interview user kayak gitu kan. Nah, itu yang perlu kita ceritain ke atasan, calon atasan kita ataupun HR kayak gitu. Dengan cara menjual diri kita, ceritain kalau misalnya kita punya apa sih kita selama bekerja atau selama menjalankan pengalaman di sebelumnya itu tuh kita ngapain aja sih kayak gitu. Harus ada resultnya juga. Jadi jangan cuma menjelaskan secara job desk secara umum aja, tapi harus ada resultnya kayak gitu, teman-teman. Nah, cerita-cerita yang kamu bangun itu juga bisa kebagi dalam 3 hal terkait dengan apa sih yang masalah yang bisa kamu selesaikan kayak gitu. Terus apa sih yang menjadi peran unik dalam diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, itu perlu banget karena kalau misalnya kita nggak ada sesuatu yang beda dari orang lain, apalagi ketika kita untuk melamar kerja, dalam misalnya satu loker yang lamar ribuan orang, terus kita sama-sama seperti ribuan-ribuan orang itu ya nggak ada yang menarik gitu di mata HR-nya kayak gitu. Makanya itu penting banget untuk yang bangun portofolio ya teman-teman. Next. Jadi di sini aku juga nggak mau cerita banyak-banyak, nanti lebih ke discuss aja ya, karena waktunya juga kayaknya nggak cukup. Nah, terus kenapa butuh yang namanya storytelling gitu ya? Jadi gini teman-teman, sesimpel kita nih punya produk, kita mau jual produk itu supaya laku gitu kan. Nah, supaya laku gimana? Ya kita harus belajar yang namanya soft selling. Karena pada dasarnya orang tuh nggak mau dijualin ya teman-teman. Jadi sesimpel kayak, nih gue punya produk, coba deh lu beli produk gue gitu. Cenderung kalau misalnya kita sekedar kayak gitu, orang kayak nggak menarik gitu untuk membeli. Nah makanya itu kita butuh yang namanya storytelling, termasuk dalam menjual diri kita ke perusahaan ataupun ke
siapapun gitu ya untuk dalam hal pekerjaan kayak gitu. Karena dengan adanya kita cerita itu tuh bakal menyentuh yang namanya emosional gitu. Jadi bukan cuma logika aja gitu. Nah, dari cerita-cerita yang kita sharingkan kepada orang lain, bahkan ketika aku membangun portofolio ataupun personal branding di Instagram ataupun TikTok, itu bisa lebih membangun kepercayaan, membangun trust kepada siapapun. Jadi sesimpel gini ya teman-teman, ini cerita pengalaman aku waktu aku di-hire sama suatu agensi dan diminta untuk menghandle klien besar yang BCA Live. Jadi kalau teman-teman searching BCA Live, nah itu aku handle klien itu. Jadi waktu itu aku punya yang namanya portofolio dan aku punya yang namanya personal branding di sosial media, di Instagram sama TikTok. Aku nggak expect kalau ternyata aku bisa dapat kerjaan cuma dari sosial media aja kayak gitu. Bukan dari aku apply ke job platform manapun gitu. Bahkan dia yang nawarin kerjaan ke aku sendiri tanpa interview waktu itu dan aku nggak expect. Nah, makanya itu kayak penting banget kalau misalnya kita menceritakan diri kita secara autentik dan secara konsisten gitu ya, berkelanjutan. Nah, itu bakal mengubah persepsi orang lain terhadap diri kita. Bahkan kalau misalnya kita pengen banget nih membangun personal branding ataupun portofolio as a digital marketing ataupun sosial media spesialis dan lainnya. Nah, coba mulai bikin konten gitu, cerita-cerita tentang apa sih yang jadi value kamu gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman mampu menceritakan tentang diri teman-teman yang kayak hopeless banget nih cari kerja kayak gitu. Siapa tahu ada recruiter ataupun HR yang ngelirik kayak gitu kan. Karena kita nggak bakal tahu kalau misalnya kita cerita, orang bakal lebih apa ya, ibaratnya lebih melirik kita dan bisa menawarkan sebuah opportunity ke kita juga gitu. Terus teman-teman kalau misalnya mau lihat portofolio aku, contoh portofolio aku yang terbaru bisa di ini ya, udah aku cantumin di sini. Jadi bisa dilihat dan mungkin teman-teman yang masih belum ada gambaran buat bikin sebuah portofolio, nah bisa banget lihat portofolio aku juga kayak gitu. Atau misalnya kalau mau versi portofolio aku yang lama nanti tinggal hubungin aku aja kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau portofolio yang tadi sempat dibilang Mas Ahwi, kita jangan fokus ke visualnya dulu. Percuma kalau misalnya portofolio kita bagus, visualnya bagus, kayak gitu, desain dan lain-lain bagus, tapi sebenarnya nggak ada isinya kayak gitu di portofolionya. Jadi percuma ya teman-teman. Next. Oke, kita bakal belajar gimana sih struktur penulisan cerita yang lebih relate kayak gitu. Itu pasti teman-teman udah familiar banget sama teknik yang namanya STAR kayak gitu. Bahkan ketika interview ada yang nyaranin untuk coba pakai teknik STAR kayak gitu. Jadi sebenarnya teknik STAR tuh apa sih kayak gitu. Jadi kayak situation terkait dengan menceritakan latar belakang kita, terus menceritakan latar belakang pengalaman kita pernah ngapain aja, terus kita ceritain apa sih yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita apa ya di suatu posisi tersebut kayak gitu. Terus action apa sih yang kita lakukan, apa sih kontribusi kita terhadap posisi yang pernah kita jalanin kayak gitu. Terus ada resultnya juga ya teman-teman, lagi-lagi result ini penting. Jadi jangan cuma sekedar kita menceritakan, oh selama gue bekerja gue ini gitu loh. Tapi apa yang kamu hasilkan? Nah, kayak gitu. Terus ada impact-nya juga yang pasti, dan yang pasti untuk membangun portofolio ataupun personal branding di sini harus ada goals-nya. Jadi aku sering banget ya orang-orang keluar-keluar terkait dengan personal branding, tapi ketika ditanya, oh tujuan lo bangun personal branding apa sih? Dia nggak bisa jawab kayak gitu. Jadi sesimpel kayak misalnya nih, aku membangun personal branding atau as a content marketing ya dulu, biar apa? Goals-nya biar apa? Nah, biar menarik brand untuk kerjasama dengan aku, kayak gitu. Jadi harus ada goals-nya, teman-teman. Next. Nah, terkait dengan ChatGPT, aku agree banget di zaman sekarang, please teman-teman manfaatin ya, manfaatin. Jadi nggak ada yang namanya nggak bisa, gitu. Kalau misalnya nggak bisa, kita tanya aja ChatGPT. Jadi sesimpel kayak kita banyakin ngobrol juga sama ChatGPT, sesimpel
aku bikin portofolio, terus aku bikin storytelling konten, itu aku juga bantuan ChatGPT gitu. Dan ada teman aku yang bilang, nah kok lu apa ya jawaban dari ChatGPT-nya kok bisa kayak gitu gitu. Ya karena aku sering ngobrol sama dia, karena kalau misalnya kita sering ngobrol, dia jadi udah tahu karakter aku, misalnya sesimpel cara aku ngebales chatnya tuh kayak gimana bahasanya, kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita manfaatin teman-teman untuk mempermudah pekerjaan kita juga atau sesimpel kita bikin CV deh, bikin summary-nya. Tapi kita kesulitan. Nah, ya udah kita minta aja ChatGPT ceritain kita background-nya dari mana, kita punya pengalaman apa gitu ya. Terus kita selama ikut organisasi atau selama bekerja kita pernah ngapain aja. Kita masukin aja ke ChatGPT supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan kalimat-kalimat yang lebih menarik lagi kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari aku, portofolio itu bukan sekedar pelengkap aja ya, teman-teman. Tapi itu dari, apa ya, jantungnya dari personal branding kamu sendiri gitu. Karena dari situ recruiter ataupun HR itu bisa kenal kamu lebih dalam kayak gitu. Apalagi ketika nanti kamu melamar kerja, pasti gak sedikit juga orang ketika apply kerja ditanyanya namanya portofolio. Meskipun mungkin hanya untuk beberapa posisi pekerjaan aja kayak gitu, yang biasanya di bidang kreatif. Kayak halnya dulu aku ketika lamar kerja gitu ya, hal yang paling ditanyain dulu apa? Bukan CV, aku bukan diminta CV, tapi portofolio kayak gitu. Makanya itu penting banget. Jadi bukan soal uh, kamu pernah ngapain aja itu ya yang paling penting, tapi gimana caranya kamu itu menyampaikan dan mengaitkan pengalaman kamu sama posisi yang kamu tuju nantinya kayak gitu. Itu terakhir dari aku, mungkin setelah ini aku langsung kembalikan ke moderator atau dari Mbak Farah selanjutnya. Itu aja dari aku. Thank you teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh di kolom chat ya. Alright, oke. Thank you Nana, thank you Mas Edo. Ini daging banget semuanya praktikal ya, langsung bisa diaplikasikan. Dan juga teman-teman, I think ini sangat-sangat tercerahkan di sini karena kok di chatbox tuh lumayan rame ini di sini. So daging tuh dari Amelia. Materinya tadi dari Mas Edo udah dijelasin ya teman-teman gitu. Tadi gimana caranya teman-teman punya framework yang jelas gitu kan. Terus habis itu dari Mbak Nana juga tadi dijelasin gitu gimana caranya supaya bisa punya kemampuan storytelling gitu kan supaya teman-teman juga bisa nge-craft nggak cuman portofolio yang bagus tapi personal brandingnya tuh juga align gitu. Alright, since sudah jam 8, mungkin sebelum ke pertanyaan teman-teman, aku yakin teman-teman ini pasti udah pada siap dengan pertanyaan berbagai macam pertanyaan. Cuman sebelum ke pertanyaan teman-teman, aku mau nanya dulu nih untuk teman-teman dari Karir Impian, mungkin boleh ke Mas Edo, Mbak Nana atau Mbak Farah ya gitu. Em, ada tiga nih kayaknya yang biasanya teman-teman tuh punya kesalahan-kesalahan atau common mistakes yang sering dialami gitu atau selama perjalanan karir dari Mbak Farah, Mbak Nana dan juga Mas Edo, apa sih tiga common mistakes yang teman-teman lihat gitu ketika mereka mau memulai karir mereka gitu dan terutama lagi lebih spesifiknya ketika pas mereka lagi mau buat portofolionya ini gitu. Boleh, monggo, siapa yang mau Saya, jawab? saya kasih ke Mbak Senior dulu, Mbak Farah Oh, Dilabari. siap, siap, iya. Belum ada suaranya dari Itu tadi ya. dia tuh, Oh, itu dia. Gitu. siap. Jangan bawa umur dong. Oh, senior maksudnya ininya Mbak Farah, wisdomnya, knowledge-nya gitu. Aduh, 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 aduh. Oke, oke. By the way, aku malah banyak belajar dari mereka tahu sebenarnya. Oke, anyway, selamat malam Hmm, teman-teman semuanya. Eh, hmm. Mas Langga juga salam kenal. Ini baru Ya, ya salam kenal. kita. Oke, common mistakes. Eh, Hmm. mungkin satu-satu kali ya. Kalau dari aku yang jelas yang paling sering banget teman-teman bikin kesalahan itu yang bikin HRD pusing adalah nggak relevan. Kontennya banyak nih, portofolionya penuh ya kan. Kemudian tadi apa desainnya bagus, colorful, tapi isinya nggak relevan ya sama aja, nggak guna juga portofolio atau CV-nya. Itu dariku. Terima kasih. Oke, siap. Nggak relevan ya Mbak Farah ya. Singkat, padat, jelas tuh langsung. Oke, kalau Maksudnya nggak relevan sama posisi yang dilamar ya. yes. Hmm, Ya. hmm, hmm.
Jadi yang je- ngelamarnya apa, yang dimasukin apa gitu ya, gitu supaya Hmm, kelihatan penuh gitu. betul. Masih ada loh yang masukin juara satu se-Indonesia Pancasila. Hmm. Oh, Ayo, siapa di sini yang masih belum relevan, langsung diganti sekarang. oke. Kalau Mas Edo, Mbak Nana ada yang mau ditambahin nggak? Oke, kalau dari gue dulu nah. Mm-mm. Dari senioritas berarti. Masa umur. Aduh, sorry sorry. Nggak, kalau dari ini adalah sertifikasi teman-teman. Jadi itu terkadang saya sering melihat portofolio dan resume itu Hmm. banyak menaruh sertifikasi. Tapi teman-teman harus tahu dulu, sertifikasi itu ada levelnya. Pertama adalah sertifikat yang diakui negara dan bergelar sarjana, medical doctor, dan seterusnya. Kedua adalah sertifikasi yang bisa gagal. Contohnya kan FRM, Financial Risk Management, terus CFA, ya, Chartered Financial Accountant, dan seterusnya gitu ya, Financial Analyst. Itu adalah sertifikasi yang kita udah bayar 40 juta, kita gagal ujiannya, nah udah hangus gitu loh. Itu adalah sertifikat tertinggi ketiga gitu. Nah, tertinggi kedua gitu ya, dan apa yang paling rendah itu sebenarnya adalah completion sama attendance. Jadi teman-teman misalnya ikut sebuah acara, nonton 3 jam, dapat sertifikat, terus taruh di resume sama link di mana namanya di portofolio, itu apa? Nggak ada bukti apa-apa gitu. Itu bukti cuma teman-teman nonton 3 jam selesai gitu. Terus certificate of completion, oke teman-teman nonton Udemy 10 jam, terus apa hasilnya? Nggak ada kan? Jadi sertifikat yang boleh diakui dan boleh ditaruh di resume dan portofolio adalah sertifikat yang benar-benar ada bukti gagal dan berhasil, ya. Gagal dan berhasil. Itu kenapa kalau teman-teman ngambil kelas di Purwadika, di Corporate Finance Institute, di BNSP, kok Certified Coach dan seterusnya, udah bayar 12 juta, 20 juta, terus gagal di ujian akhir, wah salam. Nah itu Hmm. sekuat itu sertifikat. Jadi teman-teman nggak boleh cuma taruh sertifikat biasa aja. Nggak menarik gitu loh. Oke, siap gitu. Jadi emang harus dari badan yang kredibel lah ya kalau misalkan mau dimasukin pun gitu. Tadi berarti align nih sama poinnya Mbak Farah tadi gitu. Jadi jangan masukin asal masukin supaya kelihatan penuh gitu ya. Tapi emang emang masukin yang sesuatu yang impactful gitu pas dibaca. Oke, thank you Mas Edo. Em, Nana, ada yang mau ditambahin? Kalau dari aku singkat aja sih, karena kesalahan terbesar fresh graduate ya buat bikin portofolio itu fokus ke estetika tapi lupa isinya gitu. Jadi nggak ada impactnya, karena HR pengen tahu proses dan impactnya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar tampilan visual. Dan aku juga pernah nemuin portofolio itu isinya sekedar sertifikat semua gitu emang. Terus ketika dia pengen mencantumkan ini ya hasil dari videonya dia cuma mencantumkan linknya doang. Harusnya kan kita bisa mencantumkan video gitu ya, hasilnya biar bisa kita tonton langsung kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih dari aku. Jadi jangan cuma fokus ke estetika doang ya teman-teman. Percuma kalau misalnya teman-teman bikin portofolio bagus banget visualnya tapi nggak ada impactnya. Karena nggak ada yang bisa diukur. Oke, siap. Thank you Nana gitu. Jadi itu ya teman-teman mungkin teman-teman biasanya atau mungkin wajar lah ya gitu waktu pas awal memulai karir gitu. Mungkin yang dilihat pertama adalah seberapa penuhnya nih gitu supaya kelihatan sibuk, kelihatan produktif gitu kan. Terus habis itu yang dilihat lebih ke sesuatu yang sifatnya superficial gitu atau misalkan di dasarnya kayak misalkan em, estetikanya dan lain segala macam. Tapi sebenarnya yang dilihat oleh teman-teman di praktisi nih ya, teman-teman karir impian tuh berdasarkan pengalaman mereka adalah seberapa impactful yang kalian masukkan di situ. Gitu. Oke, em, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman karena lumayan banyak ini pertanyaan dari teman-teman tapi aku pengen ngulik satu lagi nih gitu. Tadi Nana sempat mention terkait estetika gitu. Gimana kita pengen masukin portofolio kita atau apapun yang kita kerjakan ke dalam portofolio itu gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya adalah kalau misalkan teman-teman di sini mereka di bidang finance atau di bidang yang sifatnya susah untuk memvisualkan gitu ya. Jadi bukan di kreatif gitu. Kira-kira work portfolio yang mereka harus cantumkan tuh kayak gimana sih? Nah, monggo
Mau dari Mbak Farah dulu kah? Digilir lagi. Oke, dari aku dulu ya. Mm-mm. Kalau misalnya industrinya non kreatif gitu ya, aku coba share screen deh biar enak. Siap, siap Mbak Farah. Screen. Oke. Oke, jadi mungkin aku hanya menjelaskan lagi gitu ya sedikit. Yang namanya bidang itu sebenarnya bidang pekerjaan tuh banyak, tapi kan kita kalau mau mengeneralisir kita bagi dua gitu ya, industri kreatif sama non kreatif. Kalau teman-teman pasti udah tahu ya, kalau kreatif berarti di sini ada digital marketing, which is digital marketing itu luas banget. Kemudian ada terkait dengan pokoknya yang industri kreatif deh gitu. Nah, kalau misalnya mau bertanya tentang non kreatif, portofolionya gimana dong Mbak Farah? Tetap dengan aktivitas sehari-hari gitu. Aku pun punya portofolioku gitu ya. Dalam artian gini, aku akan taruh foto-foto ketika aku lagi nge-leading meeting. Ketika aku lagi meeting, ketika aku lagi misalnya kumpul sama timku atau misalnya lagi project itu kan pasti ada dokumentasinya tuh. Makanya zaman sekarang itu dokumentasi itu penting banget. Mau kita cuman lagi ngobrol aja sama orang rame, tapi kalau misalnya kita bisa bikin storytelling dari foto itu tersebut, kan itu jadi personal branding dan jadi portofolio juga, ya kan? Nah, maka dari itu, eh, kalau misalnya tadi pertanyaan tentang finance, ya udah biasanya tuh apa sih yang bikin value dari seorang finance? Oh, terkait dengan audit gitu. Masukin tuh foto-foto lagi riuhnya audit, kemudian dengan banyak kertas-kertas, tapi hati-hati jangan yang konfidensial dimasukin ya gitu, harus difilter juga gitu. Nah, sudah, kemudian baru deh di storytellingin. Storytellingnya itu bukan yang curhat, tapi kayak ngasih tahu eh, apa ikut berperan dalam proses audit yang dimana prosesnya A, B, C, D, F, G, lalu impact-nya apa dan berhasil gitu. Gitu. Jadi benar-benar ceritain aktivitasnya apa, kemudian partisipannya siapa aja, lalu impact-nya apa. Kalau misalnya teman-teman di sini sudah bekerja 3, 4, 5 tahun, aku yakin pasti banyak banget aktivitas sehari-hari itu kalau dikumpulin bisa jadi satu portofolio yang bagus. Gitu. Oke, itu pertama aktivitas. Yang kedua, masukin sertifikat yang tadi disampaikan sama Mas Awi. Sertifikat. Ini juga penting supaya apa? Kredibilitas seseorang praktisi itu akan jauh lebih matang ketika sertifikatnya makin lengkap dan dari lembaga-lembaga prestisius atau lembaga yang memang sudah diakui, yang tadi sudah disebutkan sama Mas Awi. Jadi masukin sertifikatnya. Tapi ingat, jangan hanya sertifikat plek, tapi juga harus dikasih tahu relevansi dari sertifikat sama pekerjaan Anda sehari-hari itu apa aja. Gitu. Kan yang namanya portofolio adalah informasi yang nggak bisa kita sebutkan di CV kan. Nah, berarti masukin hal-hal yang membuat value kita naik, prestasi kita naik, itu masukin ke portofolio. Gitu. Nah, yang namanya warga negara Indonesia atau manusia itu lebih suka visual, berarti jangan hanya sebatas kata-kata atau misalnya hanya foto masukin. Harus nyambung dua-duanya. Gitu. Oke. Satu aktivitas, duanya sertifikat, ketiganya boleh masukin hal-hal komunitas. Itu boleh, tapi yang relevan. Kalau misalnya Anda maksudnya finance gitu ya, Anda tergabung dalam komunitas finance, masukin foto-fotonya, masukin komunitas di situ kegiatannya apa, impact-nya apa, gitu. Jadi kayak benar-benar si portofolio itu menceritakan dan menunjukkan kita sebagai profesional di bidang kita. Gitu. Kalau 3 ini sudah terpenuhi, nanti selanjutnya yang lainnya Anda boleh masukin, misalnya nih Anda sudah mulai kayak gini nih, menjadi speaker gitu kan. Nama Anda sudah ada di flyers dan lain-lain. Masukin flyersnya. Oke, bisa juga masukin project-project freelance Anda. Project tambahan. Gitu. Sebenarnya portofolio itu luas banget. Kalau misalnya teman-teman mau explore diri teman-teman dan mau melihat atau mengeksplor peluang-peluang di sekitar teman-teman. Ini aja dimasukin.
Kalau misalnya industri kreatif, ya berarti sama aja. Kalau misalnya kita ngomongin arsitek atau misalnya digital marketing, biasanya kalau aku lagi interview sosial media, mereka akan masukin screenshot IG-nya yang di-handle misalnya, ya kan? Itu dikasih tahu tuh followersnya berapa, engagement-nya berapa dan lain-lain. Sama misalnya Mas Lingga gitu kan, community manager. Berarti nanti beliau mungkin akan bikin portofolio yang isi komunitasnya berapa, kegiatannya apa aja gitu. Jadi kayak benar-benar nunjukin value-nya gitu. Kalau arsitek juga sama, berarti desain-desain bangunan apa aja yang sudah dia buat gitu. Itu dimasukin jadi portofolio gitu. Makanya zaman sekarang portofolio itu ada 2 jenis, satu yang digital, satu yang non digital. Kalau non digital kan berarti dalam bentuk PDF tuh biasanya. Tapi kalau misalnya yang digital berarti biasanya dalam bentuk Instagram, Instagram dan lain-lain gitulah pokoknya. Itu dariku, thank you. Alright, oke, sangat-sangat menjawab. Memang kalau udah senior beda ya, penjelasannya lengkap gitu semuanya gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau kata Mbak Farah gitu. Jadi nggak cuman sebenarnya nggak, kalau nggak masalah ya kalau misalkan kamu bukan bekerja di bidang kreatif, di industri kreatif, kamu tetap bisa mencantumkan beberapa hal itu gitu. Bisa dari aktivitas, bisa kamu pas ngisi acara juga gitu, terus sertifikat dan lain segala macam gitu. Alright, semoga menjawab juga buat teman-teman yang punya keluh kesah yang sama. Mungkin kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman ini ya, Mas Edo, Mbak Nana, dan Mbak Farah. Ini ada pertanyaan pertama dari Aufa Aulia. Saya izin bertanya Kak, gitu. Jika belum memiliki banyak pengalaman, konten seperti apa yang tetap bisa membuat portofolio terlihat menarik? Oke, Nah, ini masih menyambung juga nih apa yang tadi. oke. Kalau ngomongin konten tuh sebenarnya jangan ngomongin yang magis-magis tuh yang gede-gede gitu, nggak usah teman-teman. Teman-teman S1-nya apa? Misalnya teman-teman S1 manajemen. Ya bahas aja manajemen. Oh, hari ini gue belajar mengenai manajemen. Ternyata di manajemen tuh ada yang namanya opportunity cost, teman-teman. Contohnya gimana opportunity cost itu? Misalnya kalau gue pengen ke cafe, berarti gue nggak bisa ke gym. Karena gue nggak mungkin dok di dua tempat yang bersamaan. Nah, itulah opportunity cost. Sampai jumpa di video berikutnya. Sesimpel itu aja. Jadi, bikinlah materi, konten dari S1 kamu, dari D4 kamu, D3 kamu. Kalau misalnya ada orang bilang, ih kamu tahu apa sih tentang ini, tunjukin sertifikat gelar resmi kamu. Karena itu secara hukum kalian boleh beropini loh. Karena udah punya sertifikat resmi dari kampus gitu loh. Nah, gali dari situ. Banyak loh, kalian 4 tahun kuliah, 3 tahun misalnya diploma, itu banyak banget materinya. Bahkan bisa ngobrol. Kita kita kehilangan Mas Edo. Jadi jangan yang gila-gila. Nanti kalau udah Oke. terkenal dan... Oh, rada ngelek ya? Iya, Rada ngelek. Oh iya, tapi tapi ya poinnya itu. udah balik. Apa namanya, jangan terlalu yang tinggi-tinggi banget. Nah, nanti kalau misalnya udah terkenal dan mulai ada penghasilan dan bisa berdiri sendiri, ya barulah main idealis. Misalnya pengen jadi konten kreator makanan gitu ya, atau review hotel, enggak. Tapi untuk sekarang, penuhi dulu kantong dengan bikin konten-konten S1 kamu, kuliah kamu. Itu dari saya, Mas Langga. Mantap, thank you Mas. Menarik sekali jawabannya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya teman-teman yang bisa teman-teman explore gitu. Jadi nggak cuman kayak misalkan project dan lain-lain, tapi sebenarnya kalian tuh juga kredibel untuk beropini gitu. Kalian kredibel untuk membuat konten karena S1 kalian adalah itu. Jadi kalian sebenarnya udah punya sertifikatnya gitu. Yang mana adalah ya surat kelulusan kalian atau misalkan kalian mengambil studi di bidang itu gitu. Oke, ini masih ngomongin soal content creation ya. Tadi ada pertanyaan juga dari Irfan Ramadan gitu. Kak, saya izin bertanya mengenai personal branding social media. Apakah kontennya itu harus relevan dengan posisi yang kita lamar, Kak? Nah, mungkin maksud dia adalah semua sosial media kali ya, semua kanal sosial medianya itu apakah harus sejalan dengan posisi yang sedang dilamar atau digeluti ke depannya gitu. Atau sebenarnya bisa di fill in beberapa konten-konten yang eh, tidak tidak directly relevan gitu. Gimana monggo? Mau dari Nana, Mas Edo, Mbak Farah? Oke, ini Mbak Hasna jago banget sih untuk bahas ini, tapi karena mungkin bahas lagi ada yang lain. Kalau dari aku gini, apakah harus relevan?
Kalau aku sih jawabannya iya ya, harus relevan. Tapi gini teman-teman, relevan tuh dalam artian luas loh. Kalau misalnya nih aku terima apa, aku lagi cari sosial media biasanya gitu kan. Nah, ada sosial media si konten si portofolio ini yang ngebahas tentang sosial media, tapi ada juga dia membawa portofolio dia itu akun lain yang membahas tentang traveling misalnya atau tentang beauty misalnya, tentang kosmetik gitu. Tapi dia datang ke aku nunjukin, ini Mbak Farah, aku bisa handle sosial media kok dengan follower segini. Tapi bukan tentang apa pembahasannya itu bukan tentang sosial media, tentang kosmetik misalnya. Itu fine-fine aja. Sama HRD juga gitu misalnya. Apakah aku harus selalu membahas tentang HRD di setiap kontenku? Enggak juga, ya kan? Tapi harus tetap relevan. Misalnya aku ngebahas tentang bisnis misalnya atau tentang apa bagaimana caranya ya pokoknya sesuatu yang di luar dari apa bidang kita tersebut tapi tetap harus nyambung sih supaya juga mungkin audiens zaman sekarang juga boring gitu ya kalau misalnya konten kita hanya itu aja kan dari dari awal sampai akhir bahasnya itu aja itu pasti akan boring juga sih gitu. Itu dari gue. Thank you. Thank you Mbak Farah gitu. Jadi sebenarnya itu ya teman-teman bisa fleksibel gitu. Jadi relevansi is one thing gitu. Itu juga salah satu kuncinya gitu. Tapi not necessarily kalian harus itu terus gitu. Jadi tetap bisa kalian masukin lah konten-konten filler yang kira-kira relevan yang dengan tren yang ada gitu ya kurang lebih. Oke, ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Paulina Francisca. Apakah tips-tips portofolio yang disebutkan berlaku untuk melamar kerja ke perusahaan di luar negeri? Mungkin Oh, secara culture ini kali ya, Mbak Farah ya. mungkin aku nggak tahu, Hasna, aku boleh nggak sih nge-share salah satu kliennya KI yang diterima di Hyundai gara-gara portofolio? Wow. Aku share chatnya aja kali ya. Boleh Boleh, banget. boleh, boleh, Mbak. Baik, kok aku yang jawab? Wait ya, ini ada di laptopku. Share. Oh, oke. Wait, WhatsAppku jangan dilihat ya. Ini rahasia negara. Waduh, siap, siap. Hyundai. Hyundai. Aku nggak akan bukain portofolionya, tapi aku akan bilang, nih baca nih. Masya Allah, makasih banyak Kak Farah. Ini semua juga berkat bantuan kayak mengarahkan sedetail itu. Bahkan aku nggak kepikiran untuk buat portofolio. Aku benar-benar melihat, itulah. Pokoknya intinya gini, bahkan Ya, aku nggak kepikiran untuk buat portofolio. Jadi di apa? Di ininya, di lokernya itu nggak ada tulisan untuk harus bikin portofolio. No. Tapi balik lagi, intinya adalah kita harus stand out. Ya kan? Kalau misalnya mau stand out, iya, berarti harus pakai portofolio. Akhirnya dia buat nih portofolio nih, portfolio application. Ini dalam 2 hari dia wow. bikinnya, gitu. Dan ini Hyundai Korea ya, kantor pusatnya ya, gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi adalah terkait dengan apa beda nggak sih kalau 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 di luar sama di dalam gitu kan? Mungkin bahasanya yang beda kalau di luar kan pakai bahasa Inggris gitu ya kalau dalam pakai bahasa Indonesia tapi intinya sebenarnya intisarinya sama bahwa kita lagi nunjukin eh value apa sih yang kita punya dan relevan nggak sih dengan posisi yang kita lamar itu sih I poinnya. see, oke. Jadi mungkin secara culture ada sedikit perbedaan lah ya gitu. Tapi sebenarnya secara intisarinya pun juga sama gitu. Dan tadi langsung ditunjukin tuh sama Mbak Farah ya teman-teman gitu. Mungkin setelah ini kalau misalkan mau tahu lebih lanjut bisa mengarah ke karir impian untuk detailnya supaya bisa keterima juga. Nah, daftar kerjanya tapi di job street gitu. Jadi nyambung. Oke. Boleh. Ya, thank you Mbak Farah, thank you juga buat Paulina yang tanya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Aufa Aulia gitu. Ada 2 pertanyaan. Wah, ini kayaknya ini banget nih, getol banget. Yang pertama adalah hal-hal kecil apa aja yang sering terlupakan saat menyusun portofolio, namun sebenarnya impact-nya besar. Gitu. Dan yang kedua adalah apakah pengalaman gagal dalam suatu proyek dapat diceritakan dalam sebuah portofolio? Jika iya, bagaimana cara menyampaikannya secara positif? Wah, bagus pertanyaannya. Gue jawab yang nomor satu deh, Mbak Farah ya.
Karena nomor 2 lah bakal lebih elegan kalau Mbak yang jawab. Jadi sebenarnya portofolio itu kan sekumpulan informasi kita, ya kan? Nah, informasi kita itu harus disusun supaya tidak hanya sebatas kronologis, namun juga menjelaskan poin utama siapa diri kita dan per informasi itu per slide. Em, Contoh yang paling saya suka ambil adalah McKinsey, ya, sama BCG, sama Bain. Kalau teman-teman perhatiin, PPT yang saya bikin itu ada kesan seperti McKinsey gitu ya. Kenapa? Karena ada prinsip yang saya pegang, yaitu MECE, ya, mutually exclusive, ya, collectively exhaustive. Di mana setiap slide itu harus menjelaskan satu poin utama dan 3 poin cabang. Kalau tadi teman-teman perhatiin, satu itu harus dari atas pelan-pelan ke bawah, pelan-pelan ke bawah. Itu ada seninya, teman-teman. Itulah kenapa orang-orang di manajemen consulting itu gajinya gede-gede, karena mereka bisa mengkerucutkan informasi penting di slide pertama dan kedua setelah cover ya. Dan baru detail-detail di bagian belakang, terus full footnote di belakang gitu ya. Ini juga nyambung ke pertanyaan tadi, saya pakai portofolio yang saya tadi bikin itu dan teman-teman bisa akses gitu ya. Saya sampai ke tahap case interview Bain di Singapura. Tapi nggak lolos gitu sayangnya. Nanti saya coba lagi lah gitu setelah lulus kuliah S2 kalau keterima. Nah, tapi poinnya adalah portofolio itu secara prinsip sama di mana aja di luar negeri, di Indonesia gitu ya. Dan pada saat bikin PPT itu harus pakai prinsipal yang di atas ya. Dari atas ke bawah gitu, top down pelan-pelan dari utamanya apa, per slide poinnya apa dan seterusnya. Jangan kebanyakan informasi dalam satu slide. Gitu. Keindahan, estetik, sama alur dari sebuah slide itu sangat penting. Jadi terasa banget PPT yang dibikin sama orang BUMN, dibikin sama orang Deloitte, yang dibikin sama dosen gitu ya. Dan kita semua melihat kepada konsultan-konsultan besar itu pada saat bikin PPT. Jadi kalau Kakak Aulia boleh pelajarin McKinsey gimana cara bikinnya. Dulu waktu saya di konsultan, 1 bulan pertama saya tuh digodok beneran untuk bikin PPT seperti itu. Beneran 1 bulan cuma bikin PPT doang gitu ya. Itu latihan yang saya lakukan dan kakak juga harus latihan untuk bikin seperti itu ya. Informasi itu harus tertutup dengan rapi. Karena ujung-ujungnya pada saat udah rapi, enak dibaca dan orang bisa convince untuk mengambil sesi interview dengan dirimu kayak gitu. Alright, oke, mantap. Pendekatannya kalau dari yang disampaikan tadi bisa menggunakan framework misi juga ya, MECE tulisannya. Itu teman-teman bisa explore gitu. Sering dipakai untuk consulting ya, bisnis di industri consulting. Oke, pertanyaan kedua, monggo Mbak Farah. Oke, kalau gagal project gitu ya. Tapi mungkin aku coba nambahin dikit. Tadi aku agak miss. Sebenarnya kalau kalau untuk luar gitu, mereka akan menurut gue ya akan jauh lebih simple sih. Simple tuh dalam artian nggak terlalu bener kata Mas Awi. Mereka tuh lebih kayak buletin, 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 buletin aja. Nggak terlalu banyak bertele-tele sebenarnya dibandingkan kalau untuk perusahaan Indonesia lebih banyak bertele-telenya sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya apa tadi pertanyaannya project gagal boleh nggak dimasukin? Boleh, tapi harus di packaging dengan cantik dalam artian gini. Oke, dari result mungkin gagal, tapi ada hal yang lain yang bisa ditonjolin gitu. Tapi kalau misalnya cuman gagalnya doang yang mau dimasukin ke portofolio, saranku jangan. Karena itu bisa menurunkan value gitu. Contoh nih misalnya eh, akulah HRD gitu ya, gagal untuk meng-hiring level direktur gitu. Karena gajinya ketinggian misalnya. Nggak mungkin aku hanya secara polos untuk ya udah deh masukin aja gitu. Jangan, berarti aku kalau misalnya mau aku masukin berarti ada yang kujual dari pengalamanku itu, kegagalanku itu. Misalnya, oh pada saat aku hiring untuk level direktur untuk perusahaan ini, em, aku bisa kenal dengan banyak headhunter A, B, C, D, F, G misalnya, atau jadinya bisa ketemu sama orang yang begini, 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 dan bisa lebih mengerti karakter orang kalau udah di level C misalnya. Itu boleh aku masukin ke portofolioku, tapi aku balik lagi, aku bukan jualan aku gagal hiringnya, tapi aku jualan apa sih yang aku dapat dari apa aktivitasku yang kemarin itu atau proyekku kemarin. Itu sih kalau dari aku.
Oke, thank you Mbak Farah gitu. Jadi itu ya, semoga menjawab Kak Aufa Aulia gitu. Jadi sebenarnya reframing itu bisa juga gitu. Tapi kalau misalkan gagal semua jangan dimasukin gitu. Itu jadi study case itu namanya kalau misalkan gitu. Oke, siap. I think last one ya, pertanyaan terakhir, terus mungkin kita bisa wrap up the session gitu. Ini kayaknya bisa cepat aja nih dari Krisdianti Natalia. Apakah portofolio yang simple itu bisa menarik ya, Mbak? Ya. Mbak, I think ini refer to Mbak Farah deh. Ada honorific Mbaknya soal. Oke, tapi by the way, kalau gitu aku tanya balik deh. Definisi menarik apa sih? Oh, ayo Ya kan? ditembak-tembak balik. Teman-teman pasti di sini selalu terjebak gitu ya. Kalau mau bikin CV, CV-nya harus menarik supaya dilirik sama HRD. Emang tahu CV yang menarik itu seperti apa? Ya kan? Sama portofolionya juga gitu. Emang tahu portofolio yang menarik seperti apa? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas terkait dengan dari segi estetika gitu ya. Kalau misalnya cuman tulisan doang kan kelihatannya tidak menarik gitu, boring. Tapi balik lagi, kita juga harus tahu skala prioritas dari portofolio itu apa sih yang dilihat. Seperti yang tadi disebutkan di awal, yang dilihat itu adalah narasinya dulu yang pertama, isinya dulu. Relevan nggak sih sama posisi yang dilamar atau sama bidang Anda? Oke, kalau itu sudah terpenuhi, masuk ke step kedua. Storytelling aku tuh sudah benar belum ya menyampaikan value-ku ini? Ketika orang lain baca, benar tadi kata Mbak Hasna, point of view dari orang pertama itu udah dapet belum ya? Kalau makanya gini, ketika punya portofolio, coba kasih ke teman atau ke saudara gitu ya. Coba deh lo baca portofolio gue, kalau lo jadi orang yang baca, lo ngerti nggak gue ini siapa? Lo ngerasa bahwa gue tuh orangnya hebat nggak sih di portofolio ini? Gitu. Kalau itu sudah, baru Anda mikirin estetikanya, kemudian gimana ya caranya supaya visualnya tetap dapet, narasinya juga dapet gitu. Itu step by step aja dulu gitu. Makanya kalau misalnya ditanya portofolio yang kalau misalnya nggak banyak estetikanya boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya bisa pakai estetika juga, kenapa harus simple-simple aja kan gitu. Gitu. Jadi di checklist satu-satu sesuai dengan skala prioritasnya. Narasinya udah oke belum? Storytellingku udah oke belum? Baru masuk ke estetikaku sudah oke belum? Gitu. Itu dariku. Terima kasih. Oke, sangat menjawab Mbak Farah. Itu ya teman-teman. Jadi menarik tuh sebenarnya teman-teman harus define dulu gitu dari apa yang dimaksud dengan menarik ini gitu. Nggak hanya dari secara visual gitu ya, tapi inti dari teman-teman membuat portofolio itu apa gitu. Dan itu bisa di checklist masing-masingnya gitu. Oke, oke siap Mbak. Simple but relevan. Oke, langsung di conclude. Ya teman-teman, I think ini ya kita udah mencapai penghujung acara dan thank you so much buat teman-teman Karir Impian. Cuman untuk wrap up the session mungkin aku pengen